Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Salam jumpa dengan saya Agus Widodo di sini. Hari ini tanggal 30 Desember. Hari terakhir di tahun 2020. Hari ini penghujung tahun ya. Ketika saya memasuki hari ini, tadi pagi ketika saya bangun dari tidur bersama dengan istri dan juga anak-anak, ketika kami bangun dan kami berdoa, kami mengucap syukur bahwa sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan masih menyertai kami sekeluarga. Harapan saya juga Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara menyaksikan video ini, saya juga berharap bahwa Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kita tahu kita melewati 365 hari selama tahun 2020 ini, dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir hari ini tanggal 30 Desember. Saya tahu kita semua bersama-sama melewati hari-hari yang penuh dengan makna. Ada kesedihan, ada air mata, ada sukacita, ada pertolongan dari Tuhan, ada mujizat yang kita alami. Sepanjang tahun 2020 ini, kalau kita mau mencatat, tentunya banyak sekali penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang bisa kita catat, yang bisa kita dokumentasikan, baik melalui foto, melalui video, maupun melalui media apapun yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mendokumentasikan semua yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur jika pada hari ini kita memasuki hari yang terakhir, hari di mana kita bisa berhenti sejenak, kemudian kita mengingat kembali dari hari pertama di tahun 2020, di tahun ini, tanggal 1 sampai dengan hari ini, begitu banyak hal yang sudah kita lewati. Ada harapan-harapan kita yang sudah mungkin dijawab oleh Tuhan. Ada doa-doa kita yang mungkin sudah dijawab oleh Tuhan. Ada pergumulan kita yang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Semua itu kembali kepada kemuliaan nama Tuhan. Semua yang kita alami Bapak Ibu Saudara di tahun 2020 ini, sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari yang indah, hari yang mulia, kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa. Saya bersyukur kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk beribadah walaupun secara offline maupun online, tapi kita tidak boleh offline ya, semenjak ada pandemi di Maret tahun ini 2020 sampai dengan hari ini 30 Desember kita masih mengadakan ibadah secara online. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diizinkan untuk ibadah. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah kemurahan Tuhan. Semua itu adalah kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Saya kemudian dalam pikiran saya, Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan kemurahan, memberikan kasih sayang-Mu bagi kami sekeluarga, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memohon di tahun 2021 yang akan kita masuk nanti malam jam 12 malam di pergantian tahun. Satu hal yang kita mohon, Tuhan menyertai hidup kita.
Tuhan memimpin hidup kita di tahun 2021. Segala harapan kita, segala kerinduan kita, apa yang kita inginkan, dengan caranya Tuhan yang ajaib, biarlah semua itu nanti dikerjakan Tuhan. Di tahun 2021 akan ada terobosan baru, akan ada hal yang baru, akan ada kesempatan yang baru, akan ada berkat-berkat yang baru, akan ada semua yang baru dari Tuhan. Kemurahan Tuhan yang baru, kasih sayang Tuhan, semua itu nanti akan dicurahkan kepada kita. Kita hanya tinggal memohon kepada Tuhan, kita hanya tinggal berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hidupku diperkenan Tuhan memasuki tahun 2021, dan selama tahun 2021 nanti saya melewatinya bersama dengan Engkau. Hari ini tanggal 30 Desember saya membuka Alkitab saya yang adalah surat cintanya Tuhan. Saya melihat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua berkata seperti ini. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau saya membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, kemudian saya bandingkan dengan hidup saya selama Januari tanggal 1 sampai dengan 30 Desember hari ini, ternyata segala sesuatu adalah sia-sia belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia, kata pengkhotbah. Pengkhotbah berkata seperti itu di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saya kemudian sampai kepada tahap merenung. Mengapa dalam Alkitab berkata seperti itu? Mengapa segala sesuatu adalah sia-sia belaka? Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa pengkhotbah ini menyampaikan renungannya, menyampaikan tulisannya kepada kita, dan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang terjadi, apa yang kita alami selama tahun 2020 yang boleh kita lewati, jangan lupa, tanpa Tuhan segala sesuatu adalah sia-sia. Tanpa Allah segala sesuatu adalah sia-sia belaka. Tanpa Tuhan segala sesuatu adalah sia-sia belaka. Kata sia-sia di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua memakai kata hebel, ya, dalam bahasa Ibrani kata hebel mempunyai arti tidak memuaskan, unsatisfying, tidak memuaskan. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita raih di tahun 2020 ini, kalau kita melihat di dalam perspektif atau pandangan Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua, dikatakan di situ adalah semua sia-sia, tidak memuaskan. Segala sesuatu tidak memuaskan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan di 2020 mungkin bisa dikatakan sia-sia belaka. Karena semua yang terjadi di bawah matahari dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah semuanya sia-sia belaka. Hanya satu yang tidak sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini dengan umur yang Tuhan berikan buat kita. Hari yang kita lewati berganti dengan hari. Segala sesuatu dikatakan sia-sia, tidak memuaskan, hebel, tidak memuaskan. Jika apa? Jika kita tidak takut kepada Tuhan. Jika kita tidak takut kepada Allah, segala sesuatu adalah sia-sia. Hal yang paling utama bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan adalah rasa takut kepada Tuhan. Itu yang paling utama.
Itu sesuatu yang memuaskan di dalam hidup kita. Jika hidup kita itu ada rasa takut kepada Allah, maka kita ada hormat kepada Tuhan. Maka kita ada sikap hormat kepada Tuhan. Jika kita tidak ada sikap takut akan Tuhan, maka hidup kita akan sembrono, hidup kita akan ngawur, sama seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Sama seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Dan membuat kita menjadi sama. Kita melewati hari tanpa takut akan Tuhan, sehingga itu muncul dalam sikap praktek hidup kita. Perkataan kita yang menyakiti hati orang lain, sikap kita yang tidak baik, perbuatan kita yang jahat. Karena apa? Karena tidak ada takut akan Tuhan. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan melewati hari demi hari sepanjang tahun hidup mereka. Apa yang mereka lewati semuanya sia-sia, semuanya tidak memuaskan. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, mereka melewati hari demi hari dengan perasaan yang dipuaskan oleh Tuhan. Perasaan itu kemudian memenuhi hidup kita karena merasa aku sudah dipuaskan oleh Tuhan. Kepuasan yang sejati bukan didapat dari dunia ini, tapi didapat dari Allah sendiri. Hebel tidak memuaskan. Tahun yang kita lewati, Bapak Ibu Saudara, semoga tahun yang memuaskan bagi kita. Bagaimana bisa dibilang memuaskan sementara di dalam tahun 2020 ini aku mengalami pergumulan yang berat? Bagaimana disebut memuaskan? Sebab selama tahun 2020 ini saya mengalami kerugian. Saya ditinggal oleh orang yang saya kasihi. Saya kehilangan pekerjaan saya. Saya kehilangan anggota keluarga saya. Saya sakit. Dan banyak hal lagi. Bagaimana ini bisa disebut memuaskan? Kuncinya, kalau kita mau sungguh-sungguh ingin dipuaskan oleh Tuhan, adalah kita takut akan Tuhan. Saya percaya tahun 2020 ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu Saudara semua ada rasa takut kepada Allah. Saya harap begitu Bapak-ibu Saudara. Karena semua yang kita lewati hari-hari demi hari di tahun 2020 ini, saya percaya hari-hari yang penuh dengan makna, hari-hari yang penuh dengan arti, hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita walaupun dalam kesedihan, hari-hari yang dipenuhi dengan pengharapan walaupun dalam keputusasaan, hari-hari yang dilewati dengan kebahagiaan walaupun kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita tahu kita memiliki Allah yang hidup, dan jalan Tuhan sanggup menuntun kita. Cara Tuhan itu ajaib bagi setiap hidup kita. Saya juga banyak mengalami pertolongan dari Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Pertolongan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ada banyak hal yang tidak saya pikirkan sebelumnya dan itu menjadi berkat buat saya. Itu sungguh luar biasa sekali. Saya pun juga berharap Bapak Ibu Saudara tentunya memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan ya sepanjang tahun 2020 ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam Mazmur, dalam Matius 11 ayat 28. Dalam Matius
11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 2021 Bapak Ibu Saudara adalah hari yang masih akan kita masuki nanti malam. Pada jam 12.24.00 kita memasuki hari yang baru, hari di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Segala beban yang kita pikul, segala, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Ayat ini sebuah ajakan, marilah kepadaku, datanglah kepada Tuhan. Di tahun 2020 kita bersama dengan Tuhan, amin. Tahun 2021 bersama dengan Tuhan juga. Datanglah kepada Allah, jangan datang kepada manusia, jangan datang kepada pertolongan dari manusia dari dunia ini. Datanglah hanya kepada Allah. Berdoalah kepada Dia, mohon supaya Dia menyertai langkah kita di tahun 2021. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara, karena itu sangat penting. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 2021 tahun kelimpahan buat kita. 2021 tahun kelimpahan, tahun berkat, tahun di mana Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongannya yang ajaib. Saya yakin itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu nanti Tuhan akan sediakan buat kita. Berkat-berkat, apa yang kita butuhkan, semua Tuhan akan cukupi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya saya dan kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 2021 jangan khawatir, Tuhan bersama-sama dengan kita. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bergembiralah, ya. Senang, sukacita. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Apa yang menjadi keinginan kita di 2020 mungkin belum terlaksana, tidak apa-apa, sabar, ya. 2021 semoga Tuhan menjawab. Apa yang dirindukan, apa yang dicita-citakan di 2020, itu akan dinyatakan Tuhan, dijawab Tuhan di 2021. Segala kemustahilan diubah menjadi ketidakmustahilan. Kemungkinan-kemungkinan, kepastian. Segala sesuatu yang tidak pasti dijawab dengan kepastian dari Tuhan. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu. Saya juga mendorong kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa karena mengikut Tuhan. Jangan pernah loyo. Jangan pernah
berpikir yang tidak baik tentang Tuhan, semua akan ada waktunya Tuhan menjawab setiap doa kita. 2021 optimis. 2021 berjalan bersama dengan Tuhan. 2021 Tuhan menyertai hidup kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat mempersiapkan akhir tahun. Dan jangan lupa Tuhan bersama-sama dengan kita senantiasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.